Maka ketika Rasulullah SAW memuji hadil ummah, ini jalur wali lewat ilmu, itu umat ini distatuskan oleh Rasulullah itu apa? Fal mu'min baina hasanatin. Orang mukmin itu selalu diantara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Selalu dalam kebaikan yang sudah dilakukan, kayak tadi kita sholat subuh, kemudian kita menunggu sholat zuhur. Sehingga setiap saat kita mati, status kita adalah penunggu kebaikan. Jadi ini penting saya utarakan supaya orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga safarnya begitu terus, perjalanannya begitu terus, dan itu bisa menjadi niat. Kemudian sebagian ulama ini dibabkan di bab niat. Kenapa orang di surga selamanya padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andaikan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andaikan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin duhur, ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mu'min baina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan harus langsung punya niat kebaikan yang lain, kebaikan yang lain. Makanya saya tetap berharap suatu saat setelah Mbah Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae ben terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya kan. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak masuk hadis itu karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris nggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu supaya orang-orang tua ini yaltamisu fihi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang Lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz mati. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhafatin. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri mawahu qadin fihi, mawahu saniun fihi. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim, orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira, kamu itu punya dua ketakutan, dihimpit dua ketakutan, yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa, dan ajal yang akan datang kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al-mu'min baina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Tapi juga al-mu'min baina makhafatin, baina ajalin qad madha la yadri mawahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada roja.
Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nak ra iso ya ngerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithaf itu. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5. Cetakan Toha Putra, DKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kitab induk punya sampai 4 sampai 5. Nggak tahu kalau ibu induk nggak tahu itu punya, nggak tahu saya. Pokoknya kalau kitab induk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak. Kenapa dulu sering salah cetak begini? Kalau seorang ulama ngarang itu ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Robi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas taswid, mungkin yang satu nulis pakai shin, yang satu nulis pakai sod. Sehingga kitab sekecil takrib itu ada wafinu sotin nggak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer, kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak, wafi ba'din nusah kada, wafi nusotin kada, karena muridnya beda. Problemnya ya nanti kalau muridnya pas geloyor ya enggak karu-karuan. Makanya ada sanad, salah petik itu jadi mati. Ada santri yang enggak pati ngalim, kitabnya dia itu Hayatun Sauda Dawaun min Kulida. Jadi kelebihan titik. Akhirnya dia cari ular hitam, Hayat itu mana nih ular, Sauda itu hitam, Dawaun min Kulida, penyembuh dari segala penyakit. Karena kitabnya pakai titik 2, dia cari ular hitam. Kebetulan itu kobra. Ya dipatok mati. Ya sembuh betul, tidak sakit lagi. Ya. Ya dia kitabnya dia itu Hayatun Sauda. Padahal yang benar itu Habbatun Sauda. Jadi kalau salah titik itu resikonya seperti itu. Jadi Habbatun Sauda, kitabnya dia Hayatun Sauda. Nah berikutnya ini mungkin yang terakhir, ini trik jadi wali. Yang mintorikil ilm, seorang lagi mintorikil ilm. Banyak kitab menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu tanya, ya Allah, orang sehebat saya itu siapa? Karena beliau itu ahli ibadah. Sama Allah dijawab oleh Hatif ya tentu. Kamu tidak usah tanya caranya Allah jawab gimana. Tidak wali itu tetap nggak bisa tuh. Jadi wali dulu nanti tahu sendiri. Ditunjukin temannya yang pinggirnya itu loh, teman kamu yang tidur. Kenapa ya Allah? Ini orang sama saya husnudzon, tahu bahwa saya ini baik sekali, makanya ditinggal tidur. Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya gitu sama saya. Kamu jadi wali yang jalur itu aja, yang apa? Ya husnudzon itu. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak, itu hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Sehingga amal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama bapak. Kalau bapak guyon tuh gini. Kan di Hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu man kanat mahasinuhu masawiyah, fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya bapak, kalau niku Pak, imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ono kemungkinan yen ra ikhlas nak dimami wong liya. Sama sih ngoten. Imam masjid ning desa-desa itu istiqomah, kadang niate ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk sampai pelo ora fase tetep mau digenti. Dalile saking istiqomah. Tapi kita kan ndak tahu mergo ditindah wong liya apa enggak kan ndak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masawiyah. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim, baik kan? Tapi akhirnya nggak sopan. Saya di atas Gus Zofur, di atas Gus Ali ini kan nggak sopan. Makanya tak jamin ini nggak lama-lama, karena nggak sopan itu nggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi. Itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masalah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Coba kamu fikir itu bagus karena ngeringankan hisab. Tapi ono tangga lara ra iso nulung, ono wong macam-macam ra iso nulung. Padahal fikir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engko sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam. Tapi mesti ono sombonge ora tak tulung ra urip kono. Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus?" Ngaku ora gurumu kok takoki.
Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus niru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir, bapak dapat ijazah dari Pak Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani. Itu masyhur itu saya Pak Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma as'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idzu bika masta'adza min habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia, karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol. Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita, sama Allah ditakdir dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu nggak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zafur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip, Gus Zafur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.